Halo cuy, selamat datang di Yogi Film bersama aku Tama. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Selalu Alfiat kan? Oke, seperti biasa di video kali ini kita akan mengalur film yang berjudul Cargo. Nah, film ini adalah film zombie cuy, cuman dia amat sangat mengandung bawang. Jadi siap-siap tisu kalau kalian menonton film ini. Oke, langsung saja gimana keseruan filmnya? Langsung saja kita ke pantunnya. 2.3 tanda tanya. Kamu cantik, tapi kok banyak pawangnya? Dulu, gak bahaya tak? Di awal film diperlihatkan sebuah keluarga yang terdiri dari Andy, istrinya yang bernama Kay dan anaknya yang masih bayi bernama Rosie. Mereka hidup di sebuah kapal kecil dan sedang mengarungi sungai di wilayah Australia. Ketika itu Andy melihat sebuah keluarga yang tampak bahagia sedang camping di pinggir sungai. Dia pun mencoba untuk menyapa mereka, namun sang ayah mereka justru mengeluarkan sebuah pistol dan menunjukkannya kepada Andy. Singkat cerita, malam pun tiba. Andy mengikatkan kapalnya ke sebuah pohon, lalu mengambil beberapa suplai makanan yang hanyut melewati kapal mereka. Ketika dia membuka kotak tersebut, terlihat sebuah tulisan yang menunjukkan kata Home Quarantine in Progress dan peta negara Australia dengan beberapa tanda warna merah. Kemudian Kay mengatakan bahwa mereka sedang mengalami kekurangan persediaan makanan. Dia menyarankan kepada Andy untuk mencari sebuah kotak kecil yang jaraknya mungkin sekitar 30-40 kilometeran dari tempat mereka berada. Kay berpikir mungkin keadaan di luar sudah membaik, namun Andy menyangkal hal tersebut dan mengatakan mereka harus tetap bersembunyi dan mengikuti aliran sungai hingga mereka tiba di sebuah pangkalan militer. Keesokan harinya, Andy melihat sebuah perahu rusak tersangkut di pinggir sungai. Andy pun segera menyelidiki perahu tersebut dan ternyata ada banyak sekali persediaan makanan dan sebotol wine di sana. Ketika dia sedang mengumpulkan makanan-makanan, tiba-tiba pintu kabin sedikit terbuka dengan sendirinya. Andy pun segera keluar dan pergi dari perahu tersebut. Lalu Andy mengatakan kepada Kay bahwa dia mendapatkan persediaan makanan dari sebuah perahu rusak yang cukup untuk mereka hidup selama 3 bulan. Mereka berdua pun sangat senang karena tak perlu khawatir kekurangan persediaan makanan. Ketika Andy tertidur saat sedang menjaga anaknya, Kay membuka sebuah kotak yang berisi botol wine dan sepucuk surat bertuliskan ucapan ulang tahun dari Andy untuknya. Hal itu membuat Kay penasaran dengan perahu rusak tersebut, sehingga dia pun mencoba untuk masuk ke dalam sana sendirian. Namun saat Kay sudah berada di dalam, tiba-tiba pintu kabin yang sedikit terbuka mulai bergeser perlahan. Kay yang panik pun mencoba pergi dari perahu itu. Namun tiba-tiba Andy terbangun ketika mendengar Rosie yang menangis dan memanggil-manggil ibunya. Dia pun segera mencari Kay dan melihat bercak darah di lantai. Ternyata Kay terluka parah. Saat Andy mencoba membersihkan lukanya, dia melihat Kay memakai sebuah jam yang digunakan untuk menghitung waktu seseorang sebelum berubah menjadi zombie. Andy yang mengetahui hal itu mencoba untuk menenangkan istrinya dan dia pun bergegas pergi bersama Kay dan Rosie untuk mencari rumah sakit terdekat. Saat mereka berjalan mencari sebuah kendaraan, terlihat beberapa zombie yang hangus terbakar dan terdapat tombak yang menancap di kepalanya. Tak lama setelah itu mereka menemukan sebuah mobil. Mereka pun bergegas masuk dan Andy mengisi mobil tersebut dengan bensin yang sudah dia bawa dari kapal. Lalu Kay melihat ada sebuah cairan lengket di mobil dan dia langsung melihat sekeliling dan ternyata ada zombie yang mencoba mendekati mobil mereka. Andy yang menyadari hal itu pun segera masuk ke dalam dan pergi dari tempat itu. Saat di pertengahan jalan, Andy menepikan mobilnya untuk melihat peta yang sudah dia bawa. Lalu Kay yang merasa dia baik-baik saja. Dia membawa Rosie keluar untuk mengganti popoknya. Namun tiba-tiba, Kay terjatuh dan kejang-kejang sambil mengeluarkan banyak cairan dari mulutnya. Mereka pun kembali meneruskan perjalanan. Lalu Kay terbangun dari tidurnya. Dia melihat luka dari kakinya mulai mengeluarkan cairan lengket yang sama seperti cairan yang dia temukan di mobil tersebut. Mengetahui bahwa dia telah terinfeksi virus zombie, dia pun menyuruh Andy untuk berhenti dan menurunkannya di sana. Lalu Kay menyuruh Andy membawa putrinya dan meninggalkannya di sana. Karena Kay takut ketika dia berubah menjadi zombie, dia akan menyerang Andy dan putrinya sendiri. Andy pun memeluk Kay sambil mencoba untuk menenangkannya. Lalu Kay yang sudah merasa sedikit tenang kembali masuk ke mobil dan mereka pun meneruskan perjalanan. Tak lama setelah itu, Andy yang tidak fokus menyetir dikagetkan oleh zombie yang berdiri di tengah jalan. Alhasil Andy langsung membanting setirnya dan mereka pun menabrak sebuah pohon. Karena hal itu, Kay terkena batang pohon yang menembus perutnya.
Andy yang panik tiba-tiba mulai kehilangan kesadarannya dan Andy pun pingsan. Ketika Andy tersadar, dia mencoba membangunkan Kay, namun terlihat ada cairan lengket keluar dari mata dan mulutnya. Andy segera mencopot sabuk pengamannya, namun tiba-tiba Kay terbangun dan telah menjadi zombie. Naas di sini Andy sempat tergigit oleh Kay di bagian tangannya. Saat dia berhasil keluar dari mobil, dia melihat bahwa tangannya terluka parah. Andy terlihat sangat frustasi dengan keadaannya yang sekarang. Namun saat dia melihat Rosie, Andy sadar bahwa dirinya harus menemukan seseorang yang bisa merawat Rosie sebelum dia berubah menjadi zombie seutuhnya. Andy pun memulai perjalanan, berharap menemukan seseorang yang tepat untuk menjaga Rosie. Kemudian saat di perjalanan, tiba-tiba dia melihat zombie yang sebelumnya berdiri di tengah jalan. Namun ketika diperhatikan, ada sebuah kayu yang mengganjal di mulut zombie tersebut. Seperti ada seseorang yang memasangnya agar zombie itu tidak menggigit orang lain. Dan benar saja, ternyata zombie itu merupakan ayah dari seorang anak yang bernama Tommy. Dia menyuruh Andy untuk segera pergi dari tempat itu. Tommy pun menggores tangannya dan memancing zombie itu agar menjauh dari Andy. Ketika hari mulai gelap, Andy berhasil menemukan pemukiman warga. Dia pun memeriksa tempat itu dan bertemu dengan seseorang wanita paruh-baya bernama Eta. Eta yang tahu bahwa Andy sedang terluka, dia pun menyembunyikan luka Andy karena tempat itu merupakan wilayah suku pedalaman dan mereka sedang melakukan pembasmian terhadap zombie. Eta pun memberikan tempat istirahat untuk Andy dan anaknya. Andy sempat berpikir untuk meminta Eta merawat Rosie, namun Andy mengurungkan niatnya saat Andy tahu bahwa Eta menggunakan rambut palsu, yang artinya Eta juga memiliki sebuah penyakit. Kemudian saat Andy sedang bercukur, tiba-tiba dia mengalami hal yang sama seperti Kay. Kemudian ketika Andy terbangun, dia melihat jam yang menunjukkan bahwa dia masih memiliki waktu 32 jam sebelum berubah menjadi zombie seutuhnya. Lalu di sini Eta memberikan sebuah foto di mana dalam foto tersebut terdapat Tommy dan sekeluarga. Eta mengatakan jika Andy ingin menyelamatkan bayinya, dia harus menemui mereka karena mereka adalah orang-orang yang baik. Namun Andy malah melanjutkan perjalanannya menuju pangkalan militer. Saat tiba di sana, dia tak melihat adanya pangkalan militer. Justru ada beberapa tentara yang menguburkan kepala mereka ke dalam tanah. Andy pun memutuskan untuk menjauh dari tempat itu. Andy melihat sebuah mobil dan dia pun mencoba untuk membukanya. Tapi tiba-tiba ada seseorang bernama Vic langsung menembak ke arah Andy. Ternyata dia tidak menembak Andy, melainkan menembak zombie yang ada di belakangnya. Vic membawa Andy ke rumahnya untuk menemui istrinya yang bernama Lawrence. Vic menyuruh Andy untuk menitipkan Rosie ke Lauren karena Andy harus ikut dengannya untuk pergi ke suatu tempat. Vic membawa Andy pergi menuju ke suatu tempat yang dimana ada beberapa zombie yang sedang mengerumuni sebuah kurungan yang terbuat dari besi. Dia menyuruh Andy untuk menembak zombie-zombie tersebut. Setelah mereka berhasil menghabisi semua zombie, betapa terkejutnya Andy karena orang yang ada di dalam sangkar adalah Tommy. Vic mengatakan bahwa itu adalah umpan agar dia dapat membunuh banyak zombie dan mengambil barang-barang yang berharga. Di sini Andy pun terpaksa mengikuti perkataan Vic dan kembali ke rumah. Di malam hari Andy merasa tubuhnya menggigil. Dia pun segera keluar dan berniat untuk bunuh diri. Namun tiba-tiba Lawrence datang bersama Rosie dan meminta Andy untuk membawa mereka pergi dari tempat itu. Ternyata Lawrence sudah tahu bahwa Andy telah terinfeksi dan dia berjanji akan menjaga Rosie, namun tidak di tempat itu. Sayangnya, Vic-nya mendengar percakapan mereka tiba-tiba muncul dan memukul Andy dengan senjatanya hingga pingsan. Ketika Andy terbangun, dia sudah berada di dalam kurungan besi dan terikat rantai bersama dengan Tommy. Tak lama beberapa zombie mulai menghampiri mereka. Andy pun segera mengambil daging-daging yang digunakan untuk umpan dan mengikatnya pada tali yang digunakan untuk membuka kurungan itu. Dia pun melemparnya ke arah kumpulan zombie tersebut. Andy dan Tommy berhasil keluar dari kurungan itu, namun mereka berdua masih terikat oleh rantai. Mereka pun kembali ke rumah Vic. Andy berusaha membangunkan Lawrence dan membawa Rosie secara diam-diam. Dia juga mengambil sebuah senjata dan kunci untuk membuka rantainya. Saat mereka berusaha untuk kabur, tiba-tiba Vic keluar sambil membawa senapan miliknya. Naas di sini Lawrence pun tertembak dan tewas. Andy dan Tommy segera kabur dari tempat itu.
Vic berusaha mengejar menggunakan truknya, namun Andy dan Tommy pun berhasil kabur dari kejaran Vic dan bersembunyi di bebatuan. Keesokan harinya, Andy dan Tommy pergi menuju suatu tempat yang dimana tempat itu merupakan sebuah persembunyian yang biasa digunakan oleh Tommy untuk mengurung ayahnya yang sudah menjadi zombie. Sebelum mereka datang, terlihat ibu Tommy memegang baju yang digunakan oleh suaminya sebelum menjadi zombie dan meninggalkannya di tempat itu sebelum ibunya pergi. Kemudian Tommy dan Andy pun tiba. Tommy pun menangis sambil memukuli kepalanya sendiri dengan batu ketika dia tahu bahwa ayahnya sudah mati dan dikubur di sana. Tom yang marah justru menyalahkan Andy dan Rosie dan dia mengatakan bahwa dia tidak peduli lagi pada mereka berdua. Melihat keadaan Tommy yang hancur, Andy pun memutuskan untuk pergi dan berencana menemui sebuah keluarga yang sebelumnya sedang camping di pinggir sungai. Namun tak jauh dari tempat Tommy, Andy merasa lemas dan pingsan seketika. Tommy yang mendengar suara tangisan Rosie, dia pun segera menghampirinya. Dan ketika Andy sadar, dia melihat Rosie sedang bersama Tommy. Tommy pun akhirnya menunjukkan jalan menuju ke sungai tersebut. Mereka pun memulai menyusuri sungai menggunakan sebuah perahu boot. Saat mereka sampai, barang-barang yang digunakan untuk camping terlihat berantakan. Mereka pun berjalan hingga menemukan sebuah karavan dan mobil. Namun tidak ada seseorang pun di sana. Andy pun menyuruh Tommy untuk memakan roti yang ada di sana dan mengobati luka di kepala Tommy. Lalu saat Andy keluar, dia mendengar sesuatu. Saat dia berjalan menyusuri suara tersebut, ternyata keluarga itu sedang bermain di sana. Namun ayah mereka terlihat sedang menggali lubang di tanah. Ternyata dia sudah terkena gigitan zombie. Dia dan istrinya sepakat untuk mengakhiri kehidupan mereka dan anak-anak mereka di dunia yang sudah rusak ini. Dia mengatakan kepada Andy bahwa dia memiliki 6 peluru. 2 sisanya bisa digunakan oleh Andy. Namun Andy menolaknya dan pergi dari tempat itu. Kemudian terdengar suara tembakan sebanyak 3 kali. Dan orang itu mengejar Andy hingga akhirnya dia menembak dirinya sendiri dengan pistol tepat di belakang Andy. Andy pun mengambil pistol itu. Andy sempat berpikir bahwa dia ingin bunuh diri bersama Rosie. Namun niat tersebut terhenti dan Andy tahu itu adalah pilihan yang salah ketika Rosie untuk yang pertama kalinya memanggil Andy dengan sebutan ayah. Lalu Tommy pun datang dan mengatakan bahwa dia ingin pulang menemui ibunya. Sebelum pulang, Tommy mengoleskan sesuatu ke wajah Rosie dan mengatakan bahwa dengan itu zombie tidak akan melacak keberadaan mereka. Kemudian di perjalanan mereka bertemu dengan Vic yang saat itu sedang menunggu di ujung lorong untuk membalas dendam pada Andy. Andy berhasil mengelabui dan menembak Vic. Vic menghampiri Tommy yang saat itu sedang berada di dalam truk untuk melindungi Rosie. Vic membenturkan kepala Tommy hingga dia pingsan. Lalu Vic mengambil Rosie. Andy menghampiri Vic dan mencoba mengambil Rosie. Namun Vic terlihat seperti ingin mematahkan leher Rosie. Namun pada akhirnya dia mengembalikan Rosie pada Andy dan dia pun menangis di lorong itu. Kemudian Andy menuntun Tommy yang masih setengah sadar untuk segera mengantarkannya ke ibunya. Namun ketika di perjalanan, Andy akhirnya tumbang. Terlihat cairan lengket keluar dari matanya. Dia pun juga tergiur ketika melihat potongan daging di dekatnya. Namun dengan kegigihannya, dia kembali sadar dan segera pergi dari tempat itu. Ketika dia benar-benar tak bisa melawan virus itu, dia mengatakan kepada Tommy untuk segera membawa Rosie dan pergi menuju ke rumahnya, meski dirinya sudah berubah menjadi zombie. Kemudian kini terlihat bahwa Andy yang saat itu sudah berubah menjadi zombie seutuhnya, sedang menggendong Tommy dan Rosie. Dan pada akhirnya dia berhasil sampai dan bertemu dengan ibu Tommy. Mereka pun mengambil Rosie dan Tommy dari punggung Andy. Di saat-saat terakhir, Tommy sempat menyemprotkan parfum yang biasa dipakai oleh Kay sesaat sebelum akhirnya Andy pun ditusuk hingga meninggal. Dan cerita pun selesai.